Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, it's Ahmad Firdaus from Ten Automotive Engineering 2. Today we are going to talk about vernier caliper. Let's get started. Penemu Cangga Sorong. Cangga Sorong pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan matematika asal Prancis yang juga ahli teknik penampaian vernier. Fungsi dan manfaat cangga sorong: 1. Untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diambil. 2. Mengukur isi dalam bentuk benda yang biasa berupa lubang seperti pada pipa dengan cara mengurutnya. 3. Mengukur kedalaman celah atau lubang suatu bentuk benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian alat ukur. 4. Mengukur ketebalan suatu benda berfungsi mengukur diameter dalam bentuk benda menggunakan rahang tetap dan rahang geser atas. 5. Mengukur kedalaman suatu benda menggunakan tangkai ukur bagian bawah, misalnya kedalaman tabung, lubang kecil, atau perbedaan tinggi yang relatif tinggi. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian cangga sorong. Cangga sorong adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter, dan kedalaman suatu benda dengan kelitian tinggi. Jenis-jenis cangga sorong. 1. Cangga sorong manual. Cangga sorong manual adalah alat ukur yang menggabungkan skala utama, skala vernier, rahang tetap, dan rahang gerak. 2. Cangga sorong analog. Cangga sorong ini umumnya sama dengan cangga sorong manual, hanya saja skala nilai atau vernier berbentuk analog sehingga lebih mudah membacanya. 3. Cangga sorong arloji. Cangga sorong arloji atau jam merupakan cangga sorong yang pembacaannya menggunakan jarum ukuran analog yang ditempelkan pada bagian muka dengan stopper. Cangga sorong ketinggian. Cangga sorong ketinggian adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda dengan akurat dan detail. Bagian-bagian cangga sorong. Rahang luar terdiri dari dua bagian, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. 2. Rahang dalam terdiri dari dua bagian, yaitu rahang geser dan rahang tetap. Digunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. 3. Tangkai ukur kedalaman berbentuk seperti batang lurus dengan ujung runcing. Digunakan untuk mengukur kedalaman suatu lubang atau celah. 4. Skala utama. Skala yang lebih besar dan biasanya menunjukkan satuan dalam milimeter memberikan nilai kasar dari pengukuran. 5. Skala nonius. Skala yang lebih kecil dan bergerak bersama rahang geser digunakan untuk membaca nilai pecahan dari skala utama. 7. Baut pengunci untuk mengunci rahang geser agar posisi pengukuran tetap. Di sini saya akan menjelaskan cara mengkalibrasi cangga sorong dengan benar. Pertama, kendorkan baut pengunci cangga sorong dengan cara diputar berlawanan arah jarum jam. Dorong rahang geser sehingga menyentuh rahang tetap. Perhatikan angka 0, skala minus, dan skala utama. Lalu dikunci. Kalau sudah di angka 0, maka sudah terkalibrasi. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat cangga sorong dengan benar. Pastikan skala menunjukkan pada angka 0, kemudian kendorkan baut penguncinya, kemudian gerakan rahang geser, lalu tempelkan benda di antara dua rahang. Misalnya di sini saya akan menggunakan kopling starter. Lalu kencangkan baut pengunci. Kita lihat hasil pengukurannya. Skala utama adalah 42,00 mm. Skala nonius adalah 19 kali 0,05 mm adalah 0,95. 42,00 tambah 0,95 adalah 42,95. Jadi diameter luar kopling starter adalah 42,95 mm. Di sini saya akan mengukur diameter dalam sebuah benda yang bernama kopling starter. Pertama, kendorkan baut pengunci, lalu diletakkan sebuah benda.
Jangan lupa kita kencangkan baut penguncinya. Hasil pengukurannya adalah 14,03 mm. Skala utama adalah 14,00 mm. Skala News adalah 3 kali 0,05 mm adalah 0,15. 14,00 tambah 0,15 adalah 14,15. Jadi diameter dalam kopling starter adalah 14,15 mm. Selanjutnya di sini saya akan menghitung kedalaman dari kopling starter ini. Jangan lupa kendorkan baut penguncinya. Jangan lupa dikunci. Dan kita lihat hasilnya. Skala utama adalah 53,00 mm. Skala News adalah 18 kali 0,05 mm adalah 0,90. 53,00 tambah 0,90 adalah 53,90 mm. Jadi kedalaman kopling starter adalah 53,90 mm. That's it for today video. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.